Gilson, Pagi Gilson, apa Pagi. kabar? Baik. kalau kita lihat Tapi pergerakan lemes ya? baik, pergerakan lemes. IHSG Ikutin kayak IHSG kayak soalnya. IHSG yang lemas. Di awal kelihatannya ceria Safira, tapi kemudian ternyata lama-lama kok Langsung drop. Ini langsung drop ke zona merah. Ini ya, sebenarnya apa sih 0,33%, yang menyebabkan IHSG tampaknya begitu tidak bertenaga? Padahal kan diharapkan ada Santa Claus Rally yang bisa menopang penguatan IHSG. Sebenarnya kalau misalnya kita cek selama beberapa minggu, beberapa hari ini kali ya, itu biasanya udah ada net buy segala macam dari inflow dari asing segala macam. Tapi kayaknya emang karena Santa mau Claus Natal, Rally. karena Nggak ada. Natal. Santa Claus Rally kita lihat sebenarnya potensialnya ada, cuman mungkin nggak kelihatan kali ya, karena biasa kan Desember emang ditutup sama dengan ada hijau selama 10 tahun terakhir, dan 2 tahun itu cuma 2022 sama 2024 yang merah. Nah, kalau misalnya kita lihat yang sekarang terjadi, kemungkinan besar karena udah naik udah cukup tinggi, terus kita lihat dari segi masyarakat ini udah nikmatin profit segala macam, akhirnya mereka ya udah mereka cash out untuk mereka beliin belanja karena Christmas biasanya kan mau makan sama keluarga, terus habis itu mau ada lagi beliin kado mungkin buat awal tahun gitu ke keluarga mereka gitu. Nah, mungkin dari sini akhirnya market yang tadinya udah real, dari sekarang tetap kalau misalnya kita lihat kan nilainya itu masih 8.600-an untuk IHSG. Ini kan berarti kan nggak ada koreksi yang sampai kayak dalam banget. Ini lebih ke arah karena profit taking retail sendiri, karena retail kan juga dari segi mereka punya nilai di pasar itu kan nggak gede-gede banget, jadi mereka tarik mungkin beberapa persen dari total portfolio mereka untuk mereka taruh ke rekening di bank dan untuk belanja, kurang lebih seperti itu sih. Oke, ini udah makin dalam ya penurunannya IHSG. Tapi artinya apakah pola pergerakan pagi ini lebih bersifat teknis atau udah mencerminkan kalau kita lihat perubahan dari pelaku pasar dalam jangka pendek? Kemungkinan besar kalau misalnya kita lihat sekarang emang aksi profit taking aja gitu, jadi nggak mungkin tahun depan dia bakal naik lagi segala macam. Ini lebih ke arah ya ini sentimen akhir tahun aja sih, nggak ada yang sampai gimana-gimana. Karena kalau misalnya kita lihat dari sentimen data-data segala macam, nggak ada data yang bisa mengaruhin IHSG sampai sedemikian rupa. Paling nanti malam ini itu ada PDB dari Amerika itu kurang lebih berapa tuh mereka bisa ngasih pertumbuhannya, karena kemana kita lihat ada government shutdown, terus juga ini government shutdown ini kalau misalkan kita kemarin cek potensi terhadap penurunan dari PDB ini nggak dirasain di kuartal ini, tapi mungkin dirasain di Q1, Q2, Q3 di 2026. Tapi yang sekarang kita expect masih cukup strong dari segi Amerika, tapi kita perlu lihat lagi ke depan. Yang pasti kalau misalkan dari segi sentimen untuk ke depan sampai tahun depan itu kurang lebih masih ongoing, dia bakal naik sampai kita kan nanti juga Januari biasanya walaupun 50-50, cuman dengan ada Purbaya segala macam, terus quantitative easing juga sama dari The Fed, ini harusnya bisa nopang juga risky asset kayak misalkan di saham segala macam itu bisa naik juga. Kurang lebih begitu sih, nggak ada yang gimana-gimana banget. Artinya kita sama-sama menanti ya gimana realisasi PDB Amerika Serikat di kuartal 3. Nah, ekspektasi pelaku pasar sendiri seperti apa sih? Seberapa besar sentimen ini bisa turut menjadi kado Natal bagi IHSG untuk mungkin hari esok? Sebenarnya kalau misalnya kita cek ini kan likuiditas di pasar itu paling banyak tuh sebenarnya di Amerika. Nah, pertumbuhan ekonomi di Amerika ini turunannya adalah mereka bisa ngebuat orang-orang yang di Amerika terutama pemilik usaha punya likuiditas tambahan untuk mereka bisa investasiin ke instrumen dan aset-aset lain nih. Nah, tapi kan kita perlu lihat pertumbuhan di Amerika ini emang naik, cuman kita perlu lihat lagi bahwa di indeks di saham Amerika ini udah all time high terus-terusan dan sekarang ada di posisi yang cukup tinggi. Terus kita lihat juga sekarang adanya gold juga baru cetak rekor juga barusan 4.486 kalau nggak salah barusan aku cek. Ini kan juga menjadi salah satu indikator juga bahwa likuiditas ini sangat banyak di market, walaupun The Fed tuh habis quantitative tightening, walaupun dia berquantitative easing, tapi kan kita masih bingung nih, banyak banget aset-aset risky itu yang udah all time high, gold juga all time high. Terus kita lihat dari bahkan likuiditas di perbankan Amerika itu udah lebih parah daripada pas 2023, di mana kemarin Silicon Valley Bank sama Credit Suisse kemarin ada gonjang-ganjingnya sampai Silicon Valley Bank kemarin hancur. Ini kan juga ada sentimen buruk juga sebenarnya di market walaupun dengan ada seperti ini. Dan kita perlu ingat juga bahwa Warren Buffett juga sekarang dia lagi megang cash pile paling gede sepanjang sejarah 380 billion US dollar. Ini perlu kita khawatirkan karena Warren Buffett kan dia tipikal yang emang
dia sell the top dan dia itu sangat-sangat fearful kalau misalkan orang-orang tuh greedy gitu, kalau lebih gitu. Oke. Kan selain ada data Amerika Serikat nanti malam begitu ya. Lalu kan juga kalau kita lihat ada data-data China yang sebenarnya kalau secara gambaran luas ekonomi China belum begitu positif Ya, begitu betul. ya. Dan itu kan tentunya ada pergerakan atau mengalir ke Indonesia artinya. Itu seperti apa? Apakah memang juga turut membuat Indonesia pasarnya juga tidak bersemangat atau seperti apa? Adakah dari sentimen-sentimen dari China juga? Kalau dari China itu sendiri, China dari segi PDB mereka emang sedikit melemah. Cuman kalau misalnya kita lihat dari kondisi ekonomi di sana, karena mereka pulih lagi masa pemulihan dari adanya kasus Evergrande, yang dia itu akhirnya kebanyakan properti, terus akhirnya propertinya lepas segala macam. Terus akhirnya sekarang kan juga kita lihat China ini sekarang lagi ngembangin energi, dan energi ini kan akhirnya nanti ke depannya bakal nambah lagi di mana kondisi saat ini coal dari China ini mereka tuh udah oversupply dan mereka itu nggak mau beli coal dari negara luar ke Indonesia. Nanti salah satunya adalah emiten-emiten yang emang jualan coal. Ini nanti ke depannya akan membuat earnings dari mereka kan turun segala macam karena adanya permintaan yang melemah dari China ini. Tapi kita masih yakin bahwa ke depannya China ini masih akan grow lagi karena kalau misalnya kita lihat dari sentimennya, terus sekarang China lagi gencarin di pasar domestik terkait domestic consumption-nya. Ini harusnya bisa ningkatin dari GDP-nya karena GDP yang sekarang ini kan banyak di trade, dan trade surplus di China ini cukup tebal. Kalau sekarang 1 triliun US dollar itu sangat-sangat tinggi. Ini harusnya tetap bakal naikin juga dari PDB, tapi kita perlu lihat lagi ke depannya gimana, karena yang Evergrande ini cukup mengakar banget sampai ke fundamental ekonomi Cina sampai saat ini juga masih belum pulih secara total kan. Bahkan biasanya kalau misalnya kita lihat kemarin-kemarin tuh naiknya bisa double digit persentase dari ekonomi Cina, tapi sekarang kayak cuman 4,8% kan, berarti ada something yang memang belum kelar itu di China.